Shalom, saudara-saudara dimanapun berada. Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Saudara-saudara, ada seorang umat Tuhan yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, bolehkah umat Tuhan yang sudah menikah lalu bercerai, setelah bercerai lalu menikah lagi? Lalu saya memberikan satu pernyataan atau jawaban atas pertanyaan umat Tuhan ini. Saya katakan kepada beliau bahwa masih ingat gak pada waktu saudara berdua dipersatukan oleh Tuhan di gereja, oleh seorang pendeta pada waktu pernikahan Anda diberkati? Apa yang dikatakan pada waktu itu? Pendeta mengajukan pertanyaan kepada saudara, tentunya ya. Apakah engkau mengasihi, menerima dia sebagai istrimu, dan sebaliknya, dalam susah, dalam senang, dalam waktu sakit, dalam waktu sehat? Apa yang saudara katakan pada waktu itu berdua? Ya, saya siap. Bahkan saya siap menerima dia dan menjaganya sampai maut memisahkan. Kan itu janji saudara di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Tapi begini Pak Pendeta, saya sudah gak kuat lagi karena saya selalu dipukul, tidak dinafkahin, dimarah-marahin terus dia punya wanita lain dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali alasan-alasan yang disampaikan. Saya katakan, Alkitab tidak pernah memberikan izin untuk bercerai atau tidak pernah mengiyakan bercerai orang yang sudah menikah. Sekalipun pada waktu itu sempat Musa memberikan surat cerai kepada umat Tuhan. Dan jangan salah, Alkitab mencatat kenapa Musa memberikan surat cerai itu. Karena desakan atau ketegaran hati daripada umat Tuhan pada waktu itu. Bisa kita lihat di dalam Markus pasal 10 ayat kita mulai daripada ayat 1. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus. Dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya. Pertanyaannya mereka adalah begini: apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Ini pertanyaan daripada orang-orang Farisi. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Lalu mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Ini alasan mereka. Dan bahkan sampai sekarang juga ayat ini dipakai untuk mengiyakan tentang perceraian. Tetapi Yesus menjawab. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Ya. Bukan atas dasar perintah firman Tuhan. Karena firman Tuhan, Yesus Kristus tidak pernah mengiyakan atau mengizinkan akan perceraian. Ya. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ayat 9 ini mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, di dunia ini tidak ada yang telah diberikan oleh wewenang kuasa oleh Tuhan untuk menceraikan orang
atau keluarga yang sudah menikah. Tidak ada. Entah dia pendeta, entah itu gereja, entah apapun, tidak ada, ya. Coba perhatikan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh apa? Manusia. Jadi perceraian tidak boleh terjadi. Apalagi pertanyaannya tadi yang berikut dikatakan, apakah setelah bercerai boleh menikah kembali? Apalagi itu tidak boleh. Bercerai aja tidak boleh kok. Ya. Ingat, sifat pernikahan Kristen adalah monogami. Satu untuk selamanya sampai maut memisahkan. Itu artinya monogami. Dan kalau kita lihat juga di dalam Alkitab, pernikahan yang dilarang oleh Tuhan yang tidak boleh terjadi. Pernikahan saudara, ya, antara kakak dan adik tidak boleh terjadi. Pernikahan antara orang tua dengan anak tidak boleh terjadi. Pernikahan dengan hewan, pernikahan dengan sesama jenis, ini semua tidak boleh terjadi karena dilarang oleh Alkitab. Dan pernikahan setelah bercerai. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan setelah bercerai lalu menikah kembali, ya jangan hanya ini yang diiyakan dong. Harusnya juga larangan yang sebelumnya seperti pernikahan saudara, pernikahan antara orang tua dengan anak, kakak beradik, pernikahan sejenis juga boleh dong. Tapi nyatanya nggak boleh. Kenapa nanti pernikahan setelah menikah cerai lalu menikah lagi diperbolehkan? Jadi saudara-saudara, sifat pernikahan Kristen adalah monogami. Apapun alasannya, mau hanya karena katakanlah mungkin sayurnya kepedesan atau keasinan, jangan jadi masalah. Karena sebelum menikah saudara ini, saudara sudah harus tahu siapa pasangan saya. Kalaupun ketika sudah menikah ada banyak masalah yang muncul, perbaikilah. Itulah tugas saudara berdua. Perbaiki bahtera rumah tangga itu. Sesuatu yang rusak ya diperbaiki, jangan makin dirusak. Ya, saudara-saudara, baik laki-laki maupun perempuan kalau menceraikan pasangannya, Alkitab bilang mereka hidup di dalam zina. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki menceraikan istrinya lalu menikah dengan perempuan lain. Demikian istri menceraikan suaminya lalu menikah dengan laki-laki lain. Alkitab bilang mereka hidup di dalam zina. Tahu apa arti zina? Zina itu dosa. Zina itu dosa. Akibat dosa adalah maut, kematian kekal. Jadi orang yang bercerai adalah hidup dalam dosa dan tidak mendapatkan surga kalau mereka sudah melanggar itu. Ya, coba lihat di dalam lanjutan ayat tadi, di ayat 11 dan 12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain. Ingat ya, barang siapa menceraikan istrinya, ini laki-laki menceraikan istrinya, lalu laki-laki ini kawin dengan perempuan lain setelah perceraian. Apa dikatakan? Ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Jadi selama pernikahannya itu berlangsung, ya hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa. Ya, demikian juga dan di ayat 12, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Sama. Baik suami maupun istri yang menceraikan pasangannya, tetap setelah mereka menikah kembali, mereka hidup dalam zina. Jadi saudara-saudara, tidak ada perintah dalam Alkitab setelah menikah lalu cerai, lalu setelah bercerai lalu menikah lagi. Ini sudah dosa di atas dosa. Jangankan yang bercerai menikah lagi atau menikah kembali dengan laki-laki atau perempuan lain. Yang sudah menikah aja tidak boleh bercerai kok apapun alasannya. Jadi kalau ada pendeta contohnya yang menikahkan keluarga yang sudah bercerai,
saya akan pertanyakan pendeta itu. Seorang pendeta atau seorang pendusta? Jadilah pendeta yang menerapkan firman Tuhan, bukan seorang pendusta. Jadilah pendeta yang teguh berpendirian di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mengikuti maunya jemaat ini. Justru kalau bengkok dijelaskan. Kalau bengkok dijelaskan, itulah sebabnya kenapa ada pendeta di tengah-tengah umat Tuhan. Untuk meluruskan kesalahan itu. Jangan ikut-ikutan di dalam dosa. Ya. Baik pendeta maupun jemaat harus sama-sama terus mengoreksi diri ini, mengintrospeksi diri, sudah benar nggak apa yang saya lakukan ini. Ya, saudara-saudara, mari kita terus belajar. Jadi jangan pernah ada niat untuk menikah setelah bercerai. Kalau Anda mengambil keputusan untuk bercerai, ya, siapa nggak tahu kok bisa bercerai dan siapa yang menceraikan. Ya, katanya nanti pengadilan dan apalah. Pokoknya Alkitab bilang nggak ada satupun yang bisa menceraikan. Nah, udah jelas tadi dikatakan. Coba bayangkan di dalam ayat sebentar. Gimana tadi ya? Ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mau pengadilan itu kan juga manusia. Pendeta juga manusia. Katanya nanti yang menceraikan ini masyarakat atau RT RW, dia juga manusia. Kalau sudah menyangkut manusia, siapapun tidak ada hak untuk menceraikan orang yang sudah menikah. Tidak ada hak untuk menceraikan orang yang sudah menikah. Karena Alkitab bilang. Dan kalau itu dilakukan, itu sedang menciptakan dan dengan sengaja menceburkan diri di dalam dosa. Saya hanya sampaikan bagi kita, ketika Anda mengambil mungkin satu keputusan untuk bercerai, lalu ingin menikah lagi, berarti Anda sedang menceburkan diri di dalam dosa. Atau bercerai bukan berarti ini dijadikan untuk ajang menikah kembali. Tidak ada seperti itu. Kalau Anda sudah mengambil satu keputusan untuk bercerai, ya Anda harus menduda atau menjanda seumur hidup. Makanya, seberat-beratnya masalah apapun dalam keluarga, hadapi dan selesaikan itu dengan kepala dingin. Saya percaya kita bisa. Mungkin hanya karena ego aja ini, makanya kita sulit untuk melakukan firman Tuhan. Semoga dengan pemaparan ini, saya sampaikan karena kasih. Karena saya melihat banyak umat Tuhan yang bercerai. Bahkan ada pendeta pun yang bercerai lalu menikah kembali. Inilah dunia yang sudah semakin rusak. Kita harus bertobat, saudara-saudara, dari keadaan seperti ini dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan ini atas dasar kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati.